Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megani Rami Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan beberapa latihan soal UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan tahun 2021. Untuk soal yang pertama kita akan membahas tentang analisis keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan neraca dari PT Nusantaraku periode 2019, ada juga laporan keuangan laba rugi PT Nusantaraku periode 2019. Nah, dari kedua laporan keuangan tadi, kita disuruh untuk menghitung rasio keuangan. Ada beberapa tuh A sampai H, current ratio sampai ROE gitu. Nah, mungkin langsung aja ya kita jawab yang A dulu nih, tentang current ratio. Current ratio itu apa? Current ratio itu mengukur seberapa rupiah membayar utang, karena itu pakai rupiah tadi, membayar utang lancar dengan aset lancar gitu. Jadi intinya seberapa bisa aset perusahaan bisa membayar atau menjamin utang perusahaan. Nah, di sini perlu diingat bahwa hasil nilainya kalau misal semakin besar berarti semakin baik perusahaan itu, termasuk golongan perusahaan yang baik, karena aset lancar tuh berguna gitu untuk membayar si utang lancarnya gitu. Nah, rumus dari CR sendiri itu ada current asset dibagi sama current liabilities, atau aset lancar dibagi sama utang lancar gitu. Nah, berapa sih? Nah, kita lihat di laporan neraca. Nah, di sini mungkin bisa kakak ini ya. Bentar. Oke. Di sini ada total current asset. Nah, di sini kan 7.636.544. Nah, ini termasuk dari aset lancar dari perusahaan PT Nusantaraku. Nah, terus untuk current liabilities juga kita bisa dilihat di neraca. Ini sebesar 2.139.487. Gitu. Jadi langsung kita tulis aja. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita tulis current rasionya itu tadi sebesar 7.636.544 perak. Terus untuk current liabilities-nya itu tadi 2.139.487. Nah, nanti hasilnya adalah sebesar 3,569. Nah, kalian bisa hitung bareng-bareng ya gitu. Nah, jadi kesimpulannya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aset lancar perusahaan sebesar 3,569 rupiah gitu. Jadi ini termasuk golongan perusahaan yang baik ya, karena dia bisa menjamin utang lancarnya lebih besar daripada utang lancarnya gitu. Jadi di sini kan utang lancarnya Rp1 ya, dia bisa menjamin oleh aset lancarnya tuh sebesar 3,5, jadi lebih baik gitu. Terus lanjut ke B. B ini average collection period. Jadi ini tuh untuk apa sih? Nah, ini untuk mengukur seberapa cepat perusahaan menagih konsumen yang belum membayar sampai ia membayar gitu. Jadi semakin cepat konsumen membayar ke kita atau perusahaan, berarti termasuk perusahaan yang baik gitu. Nah, caranya atau rumusnya itu account receivable atau piutang dibagi sama daily credit sales. Nah, account receivable itu di mana? Di laporan neraca. Oke, nah di sini ya ada account receivable. Ini tuh termasuk harta kita, aset kita, karena konsumen tuh udah pakai jasa atau membeli barang kita tapi dia belum bayar gitu intinya. Itu namanya piutang. Nah, berarti termasuk dengan aset kita. Ini sebesar 2.776.461. Terus dibagi sama daily credit sales ya. Kalau sales itu
adalah revenue atau sama dengan pendapatan ada di laporan laba rugi sebesar 8.353.365. Oke. Nah, terus kita langsung masukin aja. Nah, ingat ya teman-teman, ini daily credit sales, sedangkan laporan laba rugi, maksudnya laporan keuangan kan pasti di perusahaan tuh 1 tahun 1 kali ya. Jadi kita di salesnya dibagi sama 1 tahun. 1 tahun ada 365 hari ya. Nah, bentar. Ini ditulis account receivable-nya dulu ya, sebesar 2.776.461. Nah, terus untuk yang daily credit sales kita pakai ini, bentar ya. Wow, bentar. Oke. Ini yang di atas tuh salesnya ya, 8.353.365. Terus dibagi sama 1 tahun kan ada 365 hari kan. Nah, dibagi sama 365 hari. Begitu. Jadi kalau di total hasilnya sebesar 121,317 kali hari ya, maaf. Soalnya daily credit ya. Nah, jadi kesimpulannya rata-rata piutang di perusahaan terbayar dalam 121 hari. Begitu teman-teman. Oke, mungkin langsung ya lanjut ke yang C, itu inventory turnover. Nah, inventory itu namanya persediaan ya. Jadi di sini kita mengukur seberapa banyak persediaan mengalami perputaran. Jadi dia tuh semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena kalau persediaan di perusahaan menumpuk gitu, nggak laku-laku kan itu bahaya ya untuk perusahaan. Jadi kalau berputar terus-menerus atau cepat, itu berarti perusahaannya tuh termasuk dari perusahaan baik gitu. Nah, inventory turnover sendiri rumusnya itu COGS atau sama dengan HPP. Nah, HPP itu apa? HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, kita lihat terus dibagi sama inventory ya. Nah, kalau COGS kita lihat di laporan laba rugi. Nah, di sini ya. Oke, nah di sini ya COGS atau sama dengan HPP itu sebesar 3.030.488. Nah, kalau inventory sendiri ada di aset. Karena dia persediaan ya, berarti termasuk harta perusahaan gitu. Nah, inventories ini sebesar 2.794.388. Oke, mungkin langsung masukin ya. Oke, bentar. Nah, oke. Sini. Tadi sebesar 3.030.000 terus 488. Oke, terus ada inventory atau persediaan yang tadi dilihat dari neraca sebesar 2.794 terus 388. Oke. Jadi, hasilnya dari perhitungan tersebut itu hasilnya 1,08 gitu. Sehingga dapat disimpulkan persediaan barang dagang di perusahaan PT Nusantaraku berputar sebanyak 1,08 kali. Begitu. Terus yang ke D itu ada debt ratio. Debt ratio itu apa? Debt ratio itu untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, di sini bisa diingat gitu ya, semakin kecil semakin baik. Kenapa? Karena
kalau aset kita dibiayai hutang semua kan itu bahaya ya untuk perusahaan. Jadi sebaik mungkin perusahaan tuh asetnya tuh dibiayai oleh modal sendiri gitu. Jangan pakai utang gitulah intinya, maksudnya sederhananya begitu. Nah, untuk DR sendiri rumusnya ada total debt dibagi sama total aset. Nah, total debt itu adalah total utang ya, total utang dari perusahaannya, terus dibagi sama total aset. Nah, kita lihat di neraca. Oke. Nah, di sini total utang itu liabilities. Nah, di sini ya sebesar 5.310.928. Itu total debt-nya ya, total utangnya. Terus dibagi sama total aset. Total aset tuh di sini. Nah, 17.836.430. Nah, jadi langsung aja kita masukin. Oke, ke di sini ya. Oke, di sini tadi total utangnya itu sebesar 5.310.928. Terus untuk total asetnya sebesar 17.836.430. Nah, hasil dari perhitungan tersebut dihasilkan sebesar 0,298. Jadi dapat disimpulkan setiap 1 rupiah aset didanai oleh hutang sebesar 0,298 rupiah. Gitu. Ini rupiah tuh tergantung dari mata uangnya yang disoal ya. Gitu. Jadi ini termasuk baik ya perusahaannya, soalnya satu aset itu tuh dibiayai 0,2 pakai utang gitu. Tapi lebih baiknya nggak pakai utang sama sekali gitu. Oke, yang ini tuh ada total asset turnover. Total asset turnover itu apa sih? Nah, ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, di sini perlu diingat semakin besar semakin baik. Ya pasti, karena asetnya itu digunakan sebaik mungkin gitu untuk menghasilkan penjualan gitu. Nah, untuk rumus TAT sendiri, sales dibagi sama total aset. Sales itu perlu diingat, sales itu adalah pendapatan gitu. Sales sama revenue sama aja ya. Sebesar 8.353.365. Terus dibagi sama total asetnya. Total aset yang tadi sebelumnya udah dibahas nih sebesar 17.836.430 begitu. Jadi langsung kita masukin aja. Asetnya tadi sebesar salesnya sebesar 8.353.365. Terus untuk total aset sendiri tadi 17.836.430 gitu. Nah, hasilnya sebesar 0,468 begitu. Jadi kesimpulannya, setiap 1 rupiah aset tetap dari perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,468 rupiah. Itu teman-teman. Terus lanjut aja ya. Ini ada net profit margin. Ini tuh untuk mengukur neto labanya. Semakin cepat semakin baik. Begitu. Semakin cepat atau semakin besar gitu ya, semakin baik gitu. Terus rumusnya apa? Rumusnya tuh net income dibagi sama sales. Nah, kita lihat di laporan laba rugi.
net income itu laba bersih ya. Di sini nih ada 1.386.918. Terus dibagi sama sales ya tadi ya. Iya benar, sales itu sebesar 8.353.365. Jadi langsung masukin aja. Di sini ya. Oke, net income-nya itu 1.386.918. Nah, dibagi sama sales. Sales itu penjualan atau revenue sebesar 8.353.365. Hasil dari perhitungan tersebut dihasilkan sebesar 0,166. Jadi dapat disimpulkan, setiap Rp1 penjualan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,166 rupiah. Begitu. Oke, mungkin lanjut aja ya untuk jawaban G sama H. Ini ada gross profit margin. Ini mengukur laba kotor per penjualan perusahaan gitu. Jadi semakin besar itu dia semakin baik gitu. Nah, gross profit margin sendiri rumusnya tuh gross profit dibagi revenue. Revenue itu sama dengan sales atau penjualan ya. Gross profit itu dihasilkan dari sales dikurangi sama HPP tadi yang COGS. Nah, jadi ini ada total gross profit sebesar 5.322.877. Terus dibagi sama revenue ya, sales. Nah, di sini 8.353.365. Jadi kita langsung masukin aja gross profitnya tadi sebesar 5.322.877. Terus dibagi sama revenue atau sales atau penjualan sebesar 8.353.365. Nah, dari dari perhitungan tersebut dihasilkan sebesar 0,637. Jadi kesimpulannya, setiap Rp1 keuntungan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,637 rupiah gitu. Terus yang terakhir untuk nomor 1, ROE. ROE itu return on equipment. Nah, ini untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Semakin besar semakin baik. Yang pasti pemegang saham kan pengen banget gitu ya mendapatkan pengembalian lebih besar gitu. Jadi kalau perusahaan bisa memenuhi kebutuhan si investor tadi, pemegang saham maksudnya, jadi lebih baik gitu perusahaannya. Nah, ROE ini rumusnya net income atau laba bersih dibagi sama total common equity gitu. Net income dari laporan laba rugi. Nah, di sini ya 1.386.918. Nah, untuk common equity-nya di neraca. Nah, sini ya. Nah, di sini total equity. Nah, di sini total equity sebesar 11.629.738. Jadi langsung aja kita masukin. Oke, di sini ya. Kita masukin tadi 1.386.918. Benar. Terus dibagi sama common equity sebesar 11.629.000
738. Oke. Dari perhitungan di atas dapat dihasilkan sebesar 0,119. Jadi, kesimpulannya setiap Rp1 modal dari perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,119 rupiah. Nah, begitu teman-teman. Mungkin untuk nomor 1 sekian ya. Jadi lanjut nomor 2. Lanjut ya, ini nomor 2, ada berapakah nilai PF atau present value dari aliran kas berikut selama 6 tahun dengan suku bunga sebesar 5% gitu. Jadi ini ada beberapa tahun dengan cash flow atau di sini bisa disebut juga future value-nya gitu, nilai yang akan datang, nilai masa depannya gitu. Jadi tahun pertama itu ada $300, tahun kedua ada $200, tahun ketiga $400, sampai tahun ke-6 itu $400. Nah, di sini kita disuruh melihat nilai PF. Nah, nilai PF itu present value atau nilai sekarangnya gitu. Oke, kan ada beberapa cara untuk mengetahui PF, tapi di sini kita menggunakan present value with multiple and uniform cash flow. Kenapa? Karena multiple di mana ada tahun 1 sampai tahun 6, dan uniform itu menjelaskan bahwa dari satu tahun sampai ke tahun ke-6 itu berbeda-beda gitu cash flow-nya, ada yang 300, 200 gitu. Jadi kita pakai present value with multiple and uniform cash flow begitu. Nah, untuk rumusnya sendiri, PF-nya itu sama dengan FF future value dikali sama 1 dibagi 1 ditambah I itu sebagai suku bunga, terus dipangkatin N itu sebagai tahunnya ya. Atau ada rumus lebih enaknya gitu, rumus lebih gampangnya pakai PF sama dengan future value menggunakan tabel PFIF dengan tingkat bunganya berapa, terus N-nya berapa gitu. Nah, mungkin untuk tahun pertama kita pakai yang manual dulu ya caranya gitu, biar sama-sama paham gitu. Oke, PF tahun pertama sama dengan future value, yaitu cash flow-nya tuh berapa pada tahun pertama tuh kan 300 ya. Kita tulis ini 300. Oke. Terus untuk 1 dibagi 1 ditambah I itu sebagai suku bunga. Nah, di soal itu suku bunganya itu 5%, berarti 0,05. Oke. Terus untuk N-nya sendiri itu karena dia tahun pertama berarti ditulis 1 aja gitu. Terus hasilnya berapa? Hasilnya itu PF sama dengan 300 dikali sama, ini dihitung dulu ya, 1 dibagi dari hasil 1 ditambah 0,05 dipangkatin 1. Nah, itu hasilnya 0,952. Nah, oke, terus tinggal dikalikan deh PF tahun pertamanya itu seberapa, berarti 285,71 dolar tuh. Oke, jadi sebelum ada future value sebesar 300 pada tahun pertama itu, sebelumnya kita harus pakai present value atau nilai sekarangnya itu sebesar 285 dolar gitu. Jadi perbedaannya cukup lumayan jauh lah ya. 15, gak jauh-jauh banget sih, 15 dolar gitu. Oke, terus untuk tahun kedua, karena kan kalau ujian tuh kita harus benar-benar menghemat waktu ya. Jadi kita pakai rumus yang kedua aja nih, lebih gampang gitu. Nah, caranya PF-nya future value-nya sebesar tadi 300 ya.
Terus salah ya, PF tahun kedua, mohon maaf. Nih, oh iya 200 bener. 300 ya ini. Maaf. Oke, $300. Terus PFIF, terus I-nya itu sama aja gitu ya, 5%. Terus N-nya jangan lupa diganti, N-nya tuh tahun kedua gitu. Nah, caranya gimana nih? Lihat ini. Nah, ini tuh lihatnya di tabel PFIF. Nah, kalian bisa mengakses ini ya, www rental investor gitu. Tapi biasanya kalau di dosen itu udah ada atau dibagiin gitu tabel dari ini ya. Tapi kalau misal kalian belum punya, kalian bisa akses ini gitu. Terus untuk lihatnya gimana? Kita tadi mau lihat tabel, bentar. Oke, kita mau lihat dari tabel PFIF. Jadi kita di sini cari PFIF. Oke, bentar. Nah, ini nih. Ini ya, ada PFIF. Tadi suku bunganya itu 5%, terus periodenya tuh tahun kedua. Nah, di sini tahun kedua suku bunganya 5%, berarti hasilnya 0,970 gitu. Jadi tinggal masukin aja gitu. Jadi enggak ngitung-ngitung lagi gitu. Jadi ini sama dengan PF 200 dikali sama hasil tabel tadi ya, segini. Nah, terus hasilnya PF tinggal dikalikan aja ya. Ini $200 dikali sama 0,970. Nah, itu hasilnya $181,4. Nah, jadi untuk tahun kedua, untuk menghasilkan future value sebesar 200, kalian harus mempunyai present value atau nilai uang sekarang itu sebesar $181 gitu. Oke, terus untuk tahun kedua, tahun ketiga sama ya, kita pakai sini kita pakai rumus yang gampang ini ya. Ini tahun kedua itu CF-nya itu $400, future value-nya itu $400. Jadi kita ganti dulu $400. Terus jangan lupa ininya tahun keduanya atau periodenya tuh 3 jadinya gitu. Jadi ini nanti kita lihat di tabelnya lagi. Oke. Nah, tadi kan periodenya 2 ya. Ini periode tahun ketiga. Berarti di sini sama aja ya, ini suku bunganya sama 5%. Nah, jadi di sini ada 0,8638 tuh. Jadi tinggal masukin aja di sini. Nah, tinggal dikalikan deh. Nah, itu hasilnya $345,52. Jadi kalau pada tahun ketiga, kalau kalian pengen punya uang future value-nya 400, kalian harus punya uang sebesar $345 terlebih dahulu gitu. Oke. Untuk tahun keempat juga sama, kita pakai yang gampang aja. Nah, jangan lupa ininya diganti. Terus lihat nih di soal, kalau tahun keempat tuh sebesar $600 ya. Oke, di sini ganti $600. Ini juga $600. Terus tetap suku bunganya 5%, tapi N-nya atau periodenya tuh diganti 4. Oke, nah terus tinggal kita lihat deh di sini periodenya tuh berapa ya, tadi 4. Masih aja dalam 5% suku bunganya. Nah, berarti di sini 0,8227 gitu. Jadi tinggal dimasukin di sini. Habis itu kita kalikan. Oke, hasil perkalian tersebut sebesar
493,62 dolar. Tuh. Jadi kesimpulannya masih sama, kalau kalian pengen punya future value atau nilai masa depan pada tahun keempat itu 600 dolar, berarti kalian harus punya uang sebesar 493 dolar terlebih dahulu gitu. Oke, untuk tahun yang kelima sama aja gitu. Kita pakai rumus yang lebih gampang gitu ya. Jangan lupa ini n-nya juga diganti. Terus future value-nya itu pada tahun kelima tuh 100 ya. Nah, oke, di sini ganti 100 dolar. Terus di sini juga 100 dolar. Terus kita cari di tabel PFIF-nya pada tahun kelima. Nah, di sini ya 0,7835. Oke, tinggal kita masukin aja. Nah, terus hasilnya berapa? Dari perkalian tersebut dihasilkan sebesar 78,350 dolar gitu. Sama aja ya kesimpulannya gitu. Jadi kalau kalian pengen punya future value-nya tahun kelimanya 100 dolar, jadi kalian harus mempunyai 78 dolar terlebih dahulu gitu. Oke, untuk tahun kelima udah. Terus terakhir ya, tahun ke-6. Oke, di sini. Oke, untuk tahun yang ke-6 juga sama, pakai rumus yang gampang aja. Di sini future value-nya itu 400 dolar. Kayaknya sama ya, tadi ini tahun kedua ya. Tahun ketiga ya, 400 dolar. Terus ini 400 dolar, tapi jangan lupa periodenya beda. Periodenya itu 6 tahun, di n-nya 6. Nah, di sini ya 0,7462. Oke, jadi tinggal dimasukin, nanti dikalikan sama 400 dolar ya. Oke. Nah, gini, terus dikali 400 dolar, hasilnya itu 298 dolar, 48 gitu. Terus kalau lebih afdolnya lagi, kita jumlahin gitu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-6. Itu PF-nya gitu. Jadi hasilnya kalau tahun pertamanya itu kan 285,71. Terus tahun keduanya itu 181,4 dolar. Terus tahun ketiganya itu 345,52 dolar. Terus ditambah lagi 493,62 dolar. Terus ditambah lagi 78,35 dolar. Terus ditambah lagi yang terakhir yaitu 298,48 dolar. Jadi dapat dihitung hasil semuanya yaitu 1.683,09 dolar. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan nanti mungkin di komentar ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini nomor 3. Jika saat ini Anda mendepositkan uang sebesar Rp189.000 di bank yang memberikan bunga sebesar 10%, di mana bunga tersebut dibayar beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, untuk kasus nomor 3 ini, pembayaran itu melalui quarterly computed. Jadi ada 4 kali pembayaran dalam 1 tahun gitu. Jadi berapakah nilai deposit Anda setelah 8 tahun gitu? Nah, kita menggunakan future value single amount and non-annual compound. Kenapa? Karena single amount itu kita tuh cuma menyimpan uang tuh 1 kali gitu. Itu kan sebesar 189.000 gitu. Terus annual compound. Jadi bunganya tuh dibayar beberapa kali dalam 1 tahun gitu. Jadi nggak langsung 1 kali dibayar semua, nggak. Itu tuh kayak berangsur-angsur 4 kali gitu.
kita pakai rumus yang ini. Oke. Diketahui dulu untuk present value-nya atau nilai sekarang atau nilai yang disimpan satu kali tadi sebesar Rp189.000. Terus untuk I-nya atau suku bunganya yang tadi adalah 10%. M-nya itu adalah beberapa kali bunga dibayar dalam 1 tahun. Tadi kan pakai quarterly ya, jadi 4 kali gitu. Nah, quarter itu 4 kali dalam 1 tahun gitu. Terus N-nya, N itu sebagai tahun. Nah, di sini ada 8 tahun ya, jadi N-nya itu 8. Oke, ditanya itu future value atau nilai yang akan datang dari present value yang Rp189.000 itu. Untuk penyelesaiannya sendiri, pakai rumus ini yaitu future value sama dengan present value dikali sama 1 ditambah I atau bunga bagi M, terus hasilnya dipangkatin M kali N. Oke, terus langsung aja FV atau future value itu sama dengan present value-nya itu sebesar 189.000. Terus kita copy dulu. Dikali sama 1 plus I-nya. I-nya itu suku bunga ya. Suku bunganya itu ada 10% atau tulis aja 0,1 gitu. Oke, terus M-nya itu 4 karena quarterly. Terus dipangkatin M kali N. 4 dikali N-nya itu tahun, sebesar 8 tahun gitu. Terus langsung aja kita hitung. Oke. Nah, sini future value sama dengan 189.000. Nah, ini hasilnya yaitu oke. Hasilnya itu sebesar 1,025 pangkatin 4 dikali 8 32. Nah, terus hasilnya yaitu future value sama dengan 189.000 rupiah dikali sama 2,203. Nah, tinggal kita kalikan aja, berarti future value-nya itu sebesar 416.510.000 rupiah. Gitu. Jadi kalau kita mendepositkan uang sebesar 189.000 di mana dengan suku bunga 10% dan secara anual atau beberapa kali pembayaran bunga dalam 1 tahun itu akan menghasilkan uang atau menghasilkan nilai future-nya, nilai yang akan datang itu sebesar 416.510.000 rupiah gitu. Jadi di sini kita tulis kesimpulannya kali ya, sehingga deposit setelah 8 tahun sebesar 416.510.000 rupiah gitu teman-teman. Juga ada kasus Bella akan berinvestasi sebesar $45.000 di perusahaan A dan perusahaan B. Nah, berapa sih ekspektasi cash flow-nya dan berapa sih ekspektasi return-nya atau ekspektasi pengembaliannya. Jadi di sini tuh Bella bingung gitu mau investasi di perusahaan A atau perusahaan B. Nah, lebih baik investasi di mana gitu. Oke. Untuk menjawab ekspektasi cash flow-nya ini pakai
sebenarnya ini ekspektasi cash flow itu rumusnya tuh X bar ya, di sini X bar sama dengan XI dikali PXI. XI itu sebagai cash flow-nya yang ada di ini, yang ada di soal, terus dikali sama probability atau probabilitasnya gitu di sini ya, 20%, 25%, 45% gitu. Oke, mungkin langsung aja kita kerjain. Ini diasumsikan X bar ya, soalnya cari nggak ada gitu X barnya. Oke, jadi kita langsung dikalikan aja ya semuanya. Yang pertama $300 ya, tadi apa $3.000. Oke, di sini $3.000. Oke, $3.000 dikali sama probability-nya yang $30 nih. Ada kondisi ekonomi, oh ya lupa ya, ada kondisi ekonomi yang resesi. Kalau terjadi resesi itu cash flow-nya itu $3.000 dengan probability 20% gitu. Jadi di sini ada 3 kondisi ekonominya ya. Nah, untuk resesi sendiri cash flow-nya $3.000, probabilitasnya tuh 20%. Oke. Ini dikali 20% ya, 0,2. Oke, terus ditambah sama kondisi ekonomi yang kedua yaitu moderate growth sebesar $1.500, probability-nya tuh 25% ya tadi. Oke, ini $1.500 dikali sama 0,25 atau 25%. Terus ditambah lagi untuk kondisi yang ketiga strong growth, itu ada cash flow-nya tuh $2.000, probability-nya tuh 45%. Jadi ini 4.000 berapa tadi ya, $2.000. Oke, $2.000 dikali sama tadi probability-nya tuh 0,45 atau 45%. Oke, jadi kalau udah kayak gini kita hitung deh. Berarti X bar-nya atau ekspektasi cash flow-nya itu 3.000 dikali 20%. Nah, itu hasilnya $600. Terus ditambah $1.500 dikali 25%, hasilnya $375. Terus ditambah 2.000 dikali 45%, hasilnya $900. Sehingga ekspektasi cash flow-nya dari 3 kondisi ekonominya besar $1.875. Nah, mungkin kita tulis di sini ya, sehingga cash flow dengan 3 kondisi ekonomi tersebut, maka kita akan berharap, bukan kita ya, Bella ya tadi ya. Oke, bentar. Bella akan berharap atau ekspektasinya itu sebesar $1.875. Gitu, teman-teman. Oke, jadi lanjut aja ya untuk ekspektasi rate return atau berapa ekspektasi pengembalian ya, gitu. Karena berapa persen pengembalian dari 2 perusahaan tadi, ada perusahaan A sama B. Kan tadi Bella bingung ya mau investasi di mana gitu. Oke, untuk menjawab ini, pertama kita akan cari perusahaan A-nya dulu ya. Oke, untuk perusahaan A sendiri, nah, oke. Untuk perusahaan A-nya sendiri, perusahaan A-nya itu, ini ekspektasi rate tentu kabar ya. Nah, ini asumsikan kabar aja. Terus rumusnya KI atau return-nya ya, ini
dari perusahaan A-nya itu dikali sama probability atau probabilitas. Jadi nanti perusahaan A ini 10% dikali 20%, 16% dikali 25% gitu, sesuai dengan kondisi ekonomi gitu. Jangan ya pokoknya inilah searah gitu, sejajar gitu kaliannya gitu. Ini berarti langsung aja ya. Ini tadi untuk resesi 10% gitu ya, 0,1 dikali sama 20%, 0,2 gitu. Terus ditambah untuk kondisi ekonomi yang kedua itu 16%, berarti 0,16 dikali sama 0,25 25% ya tadi. Terus ditambah lagi yang terakhir return-nya atau pengembaliannya tuh 20%, berarti 0,2 dikali sama 45% probability-nya, berarti 0,45. Oke. Jadi tinggal masukin aja, maksudnya dihitung. Nanti hasilnya itu 0,1 dikali 0,2 itu 0,12. Terus ditambah hasil dari 16% dikali 25% itu 0,04. Terus ditambah lagi untuk 20% dikali 45% itu hasilnya 0,09. Jadi dihitung atau dijumlahkan itu berarti 0,323. Jadi bisa dikatakan itu return-nya atau ekspektasi rate dari perusahaan A itu 23%. Oke, nah untuk perusahaan B nih, untuk perbandingan gitu. Ini perusahaan B. Untuk rumusnya sama ya. Ini kabar. Di sini kita lihatnya yang return punya perusahaan B ya, ini ya 7%, 20%, 25%, tapi perkaliannya sama-sama probability yang sebelumnya gitu. Oke, ini 7% ya tadi, 0,07 dikali sama 0,2 dari probability, terus ditambah 10%, 0,1 kali sama 25% atau 2,05, terus ditambah lagi yang terakhir yaitu sebesar 0,25 kali sama 0,45 gitu. Jadi hasilnya sama dengan 0,014 ditambah 0,025 terus ditambah lagi 0,1125. Terus tinggal dijumlah, berarti hasilnya 0,1515. Jadi bisa dikatakan bahwa return atau pengembalian kita si bela investasi itu sebesar 15%. Jadi di sini kita bisa lihat ya, yang akan dipilih bela itu yang mana. Mungkin dikasih kesimpulan ya. Jadi bela itu lebih baik memilih berinvestasi di perusahaan A karena dapat dilihat bahwa tingkat return-nya atau tingkat pengembaliannya itu lebih besar, yaitu 23% dibandingkan perusahaan A yang hanya 15%. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjut ya untuk nomor 5. Di sini juga ada kasus, yaitu perusahaan fashion terkenal menerbitkan saham biasa untuk membiayai pengembangan salah satu produknya. Nah, pertumbuhan laba pada tahun pertama, kedua, ketiga itu diperkirakan akan sekitar 5%, 4%, dan 7% setiap tahunnya.
Nah, setelah tahun ketiga itu akan bertumbuh konstan atau tetap sebesar 9%. Nah, dividen terakhir yang dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar Rp1.200 per lembarnya. Nah, hitung nilai wajar saham jika imbal hasilnya atau pengembaliannya atau return-nya yang diminta investor itu sebesar 10%. Nah, jadi kita disuruh cari nilai wajarnya ya. Oke. Nah, ini kita pakai rumus yang banyak ini. Nah, sebenarnya nggak ribet ya. Tuh, ini nilai wajar saham. Ini ada DO adalah nilai dividen terakhir yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke. Terus D1-nya itu carinya di mana, Kak? Nah, D1 itu dihitung atau dicari atau dilihatkan itu dari perhitungan yang ini. Yang D0 dikali 1 ditambah pertumbuhan laba tahun pertama. Nah, ini nanti masuk ke sini. D1. Nah, untuk D2-nya juga sama. Nah, D2-nya itu dari perhitungan yang D1 di sini masuk ke sini. Nah, terus sampai seterusnya. Begitu. Nah, mungkin langsung aja ya. Ini D0-nya atau dividen terakhirnya yang dibayar tadi di soal nih. Dividen terakhir. Itu kan 1.200 per lembar ya. Jadi kita masukin ini 1.200 per lembar atau D0-nya gitu. Terus ditambah 1 dikali 1 ditambah G1. G1 itu pertumbuhan laba tahun pertama. Nah, di sini 5%. Oke, terus dibagi sama 1 ditambah KCS. KCS itu nilai return ya. Return atau nilai pengembalian yang diharapkan oleh investor. Gitu. Jadi 1 ditambah 0,1. Kenapa? Karena ini investor itu mengharapkan imbal hasilnya itu sebesar 10%. Jadi 10%. Terus dipangkatin 1. Oke. Terus lanjut untuk D1-nya yang udah dijelasin tadi. Berarti ini 1.200 itu dikalikan sama 1,05. Jadi hasilnya itu 1.260. Jadi ini perhitungan ini masuk ke sini. Oke. Terus untuk 1.310 itu dihasilkan dari 1.260 dikali sama 1 plus 0,04-nya itu 4%-nya itu dari mana? Dari P2 atau pertumbuhan tahun kedua. Nah, di sini ada 4% ya. Ini 0,04. Nah, jadi dari perhitungan ini dihasilkan sebesar 1.310 gitu. Untuk yang di bawahnya sama aja, cuma gantinya tahunnya, maksudnya pangkatnya ya, ini pangkat 1, 2, 3 gitu, sesuai dengan urutannya gitu. Terus ditambah sama ini kan itu ya, apa ya, pertumbuhan yang udah ada di soal gitu. Yang ini yang 5%, 4%, 7% gitu. Nah, ini untuk yang konstannya gitu, yang tetapnya gitu dari tahun ke-4 ya, berarti ini kan tahun ketiga ya. Berarti tahun ke-4 sampai selanjutnya tuh dia konstan gitu, pertumbuhannya diperkirakan gitu. Nah, terus untuk menjawab ini yang DN1 itu dihasilkan juga dari perhitungan yang terakhir ini. 1.310 dikali sama 1,07. Nah, hasilnya tuh segini. 1.401. Nah, terus untuk ininya juga sama. Terus jangan lupa ini yang N plus 1-nya atau yang dipangkatin itu ikut dari angkatan yang terakhir. Angkatan yang terakhir sebelum konstan gitu. Ini kan 3 ya. Jadi ini ikut 3 gitu. Oke. Terus dibagi sama KCS-nya atau return-nya itu sebesar 10%, dikurangi sama G yang konstan, yaitu 9%. Tuh. Jadi, dapat dihitung bahwa hasil dari ini kan hasilnya 1.260 ya, dibagi sama 1,1. Itu hasilnya itu sebesar
1145. Oke, nah kalau pakai ini susah ya. Oke, nah jadi pakai ini aja. Ini sama dengan 1145,45 ditambah dari tahun kedua. Oh, ini belum ya. Nah, oke. Untuk tahun keduanya itu dihasilkan 1082,97. Ya, untuk tahun yang ketiga itu 1053,34. Oke. Oh, ini 3 ya. Nanti mungkin bisa di barang-barang di rumah ya. Bentar ya teman-teman, ini not responding. Oke. Terus ditambah juga dengan yang konstan. Nah, yang konstan itu dari 1 dibagi 1, ditambah 1,1 pangkat 3 itu hasilnya 0,75. Nah, ini dikali dulu sama hasil yang ini. Yang ini ya. Hasilnya itu 152.818. Gitu. Ditutup kurung. Oke, nah ini hasilnya 3.281. Ini tinggal dihitung aja ya, dijumlahin gitu. Terus ditambah hasil dari perkalian yang di dalam kurung itu sebesar 114.613,5. Oke, not responding. 613,5 begitu. Jadi hasilnya itu sebesar 111.895,25. Ini rupiah ya. Tadi sebelumnya kan nilai barnya dividennya rupiah. Nah, oke, jadi ini adalah nilai saham wajarnya. Sehingga nilai wajar saham dari perusahaan fashion tadi ya, itu sebesar 117.895,25 rupiah gitu. Itu untuk nomor 5 ya. Oke, untuk nomor 6 sendiri ini juga pakai kasus ya. Ini obligasi PT Sejahtera memiliki nilai par itu sebesar $4.500 dan membayar kuponnya itu sebesar 13% dengan periode jatuh tempo itu selama 12 tahun. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor itu sebesar 10%. Nah, berapa sih nilai intrinsic obligasi tersebut? Nah, di sini ada beberapa peningkatan ya dari tingkat return-nya atau tingkat pengembaliannya gitu. 13%, 15%. Jadi kita hitung semuanya gitu. Oke, mungkin yang diketahui dulu ya, nilai par tadi sebesar berapa tadi? $4.500. Oke. $4.500. Terus untuk C-nya atau kuponnya itu sebesar 13%. Terus N-nya itu adalah 12 tahun. Ya, selama 12 tahun. Berarti ini 12.
Terus IT. Jadi kita sebelum melakukan perhitungan gitu, kita harus cari nilai IT-nya dulu. Caranya itu, IT itu apa ya, Mas? Dijelasin dulu kali ya. IT itu untuk apa ya? Untuk pembayaran bunga setiap tahunnya gitu. Berapa gitu nilai yang harus dibayar gitu setiap tahun bunganya gitu. Oke. Caranya itu C dikali M. Oke ya, sama dengan C-nya itu kuponnya 0,13 terus dikali sama M-nya. M itu nilai parnya itu sebesar 4.500. Oke. Terus yang ditanya untuk yang A itu FB dengan KB atau nilai pengembaliannya itu 10%. Oke. Jadi kita mencari nilai instruktif dengan pengembalian yang diharapkan investor itu 10%. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu FB sama dengan IT dolar. Terus kita pakai tabel PFIFA. Terus juga pakai tabel PFIF. Jadi ini lebih gampang ya tadi carinya yang dari sini. Nah, mungkin kita tulis dulu nilai IT-nya. Nilai IT-nya itu oke, ini belum dihitung. Ini sebesar hasilnya tuh $585 gitu. Jadi ini $585. Oke, dikali nilai PFIA. Ini KB-nya itu nilai pengembaliannya itu 10% ya. Terus N-nya itu 12. Oke, ini PFIFA. Oke, terus ini juga $10 sama aja, terus N-nya juga 12%. Oke, di sini kita lihat ya, PFIFA. Oke, kita lihat di sini. Ini PFIFA doang ya, nggak ada A-nya, jadi kita turun. Nah, ini ada PFIFA, di mana dengan tingkat pengembaliannya itu 10% ya di sini. Terus untuk N-nya 12. Nah, di sini ya 12 dengan tingkat bunga 10%. Oke, nah di sini ya 6,8137. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini diganti warna ya. Ini jangan lupa ini koma ya, bukan itu. Oke. Terus ditambah sama M. M-nya itu yaitu $4.500. Terus di sini kita pakai PFIF. Nah, oke, jadi yang tadi di atasnya ya. Nah, 10% jangan lupa. Terus N-nya juga masih yang ini, yang 12 tahun. Jadi kita masukin aja. Oke. Ini juga jangan lupa ini koma ya, bukan itu. Terus tinggal dihitung deh. FB-nya itu sama dengan 3.986,01 ditambah 1.433,7. Nah, berarti FB untuk nilai instruktif obligasi dari pengembalian 10% itu sama dengan $5.419,71. Oke, begitu ya. Jadi ini nilai instruktif obligasinya gitu. Nah, terus untuk yang B, jadi ini sama aja. Oke, mungkin kakak ini ya. Oke,
ini sebenarnya sama aja, cuma digantinya itu dari KB-nya ya, atau nilai pengembaliannya. Ini FB. Nah, nilai pengembaliannya ini KB-nya itu 13% nih. Terus N-nya masih tetap 12 tahun. Terus ininya juga ganti otomatis ya 13%. Terus N-nya juga 12 gitu. Jadi ini ya 13% ya. Oke, kita lihat yang PFIFA. Nah, di sini oke pada 13%. Oke, di sini. Untuk N-nya tuh ini ya 12. Nah, ini 5,917. Oke. Oke, ini juga jangan lupa ya, ini koma. Terus untuk PFIF-nya itu yang 13% itu di atas tadi ya. Oke. Nah, oke. Oke, nah, oh my god. Maaf ya. Nah, di sini nih 0,2307. Oke. Tinggal dimasukin lagi di sini. Nah, jangan lupa juga dia itu sebagai koma. Gitu. Terus, jadi FB-nya atau nilai intrinsik obligasinya dari perhitungan tersebut itu hasilnya 3.461,91 ditambah 1083,15. Jadi, dijumlahkan FB-nya untuk tingkat pengembalian 13% itu sebesar 4.500 $0,06 gitu. Oke. Untuk yang C sama aja, dia beda sama 15%-nya doang. Oke. Nah, di sini nah KB-nya 15% ya. Oke. Terus ini juga 15%. Oh ya, jangan lupa ini N-nya tuh 12 ya, 12 tahun gitu. Terus kita lihat deh di sininya, mungkin karena ini PFIF dulu ya, ini pakai yang 15%. Nah, ini berarti 0,18 sekian gitu. Oke, di sini bentar ya. Nah, oke. Terus untuk yang PFIFA di bawahnya, nah kita pakai yang 12 N-nya. Nah, ini tinggal dimasukin. Oke. Jangan lupa dia itu sebagai koma ya. Terus FB-nya dari hasil tersebut atau perhitungan tersebut itu 3.171,051 ditambah sama 841,05. Jadi hasilnya itu FB-nya untuk tingkat pengembalian 15% itu sebesar $4.000 012,10. Udah deh. Udah. Thank you. Oke, terima kasih ya teman-teman udah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses buat kalian ujiannya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.